menghargai perbedaan. Ketika kita menghargai perbedaan itu, maka kita akan menyadari kalau pendapat orang lain itu bisa berbeda dengan kita. Yeah. Ketika kita menghargai perbedaan, maka kita menghargai juga pendapat orang lain. Nah, yang penting lagi buat kita adalah kita berbicara, komunikasi kita yang baik. Ketika kita salah pun, kita harus sanggup mengatakan, oh maaf, saya yang salah tadi. Jadi otomatis ketika kita masuk dalam jemaat itu, marilah kita melihat visi dan misi gereja itu. Jadi firman Tuhan katakan, kamu harus sehati sepikir, kasihlah sesamamu. Itu kan banyak sekali ya kalau kita lihat. Dan nah, yang diingat juga oleh para pelayan bahwa jemaat harus diterima apa adanya. Ketika kita mendengar dengan baik, tentunya kita akan belajar untuk taat. Ketika kita taat, kita melakukannya. Itu yang menghindarkan konflik di antara jemaat. Shalom sahabat YTWR, salam berjumpa kembali bersama saya Anna Tedens, masih di acara kita, Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Tema kita kali ini berhubungan dengan gereja, mengelola konflik di komunitas gereja. Mungkin ini jadi pergumulan Anda. Mari simak bersama perbincangan saya bersama Ibu Eti Rahmawati. Ibu Eti, apa kabar? Baik, Mbak. Baik, iya senang sekali ya kalau kita dengar kabar baik gitu ya. Bener. Nah Ibu Eti, ini kita bicara tentang komunitas gereja. Kalau kita dimanapun kita berada, di komunitas apapun pasti ada konflik ya. Betul ya. sekali. Tapi sebelum kita bicara dengan konfliknya ini, pertanyaan pertama saya, kalau kita bicara komunitas gereja, idealnya itu yang seperti apa? Atau harus bagaimana komunitas gereja itu? Ya, kalau kita bicara soal gereja, memang sebenarnya pertama kita harus kembali kepada gereja mula-mula ya. Oh iya. Gereja mula-mula yang waktu itu dibentuk ya. Dalam Alkitab itu kan ada gereja mula-mula. Tentunya pada gereja mula-mula itu setiap orang itu selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka berkumpul itu kan karena keinginan mereka untuk mendengar firman Tuhan. Nah, itu sebuah gereja yang mula-mula dibangun. Kemudian mereka juga memiliki kasih. Karena waktu itu memang mungkin komunitasnya masih sedikit dan mereka sama-sama merasa bahwa mereka kehilangan Tuhan Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Kemudian mereka mulai membentuk komunitas itu. Kasih mereka luar biasa sebenarnya ya di antara mereka. Bahkan mereka itu sampai berani menjual barang miliknya hanya untuk membagi kepada sesama mereka. Jadi saling mendukung ya. Nah, itu sebenarnya idealnya gereja mula-mula. Tetapi pada saat itu juga gereja mula-mula itu juga mengalami konflik. Maksudnya ketika begitu banyak orang masuk. Ketika komunitas itu mulai melebar, mulai banyak, pasti ada suku-suku lain yang masuk. Nah, itu mulai ada masalah di antara mereka. Kemudian juga ketika suku yang lain masuk atau latar belakang yang lain masuk, di sana mereka akhirnya menjadi begitu luas ya, begitu banyak. Kemudian akhirnya juga ada masalah diakonia yang harus dibagi. Akhirnya juga Rasul Paulus kan melihat, kalau kita lihat baca Alkitab itu kan akhirnya memberi aturan-aturan tertentu. Nah, itu supaya kehidupan komunitas gereja itu menjadi baik. Nah, itu sebenarnya menjadi gereja yang ideal. Jadi mereka mempunyai kasih, mereka saling berbagi, mereka saling saling mendukung juga. Mendukung. Kemudian kerinduan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan itu loh. Jadi mereka tuh datang ke dalam gereja, masuk dalam komunitas itu karena mereka punya kerinduan yang luar biasa untuk mendengar firman Tuhan. Itu seharusnya yang menjadi sebuah gereja yang ideal zaman sekarang ya. Karena ada di mana seluruh jemaat itu punya keinginan, kerinduan untuk hadir ke gereja itu
untuk diperbarui dengan firman Tuhan, akhirnya bertumbuh secara rohani, mereka belajar taat dengan firman Tuhan, kemudian juga mereka memiliki kasih yang luar biasa. Nah, dengan demikian juga mereka harus terus berbagi. Nah, di sini memang pasti terjadi konflik. Betul. Karena banyak sekali orang yang akan masuk. Nah, tentu saja perlu yang sangat ditekankan memang perlunya Roh Kudus hadir di tengah-tengah gereja ini, terutama bagi para pelayan. Yang mereka kan yang pasti yang akan mengatasi konflik. Memang sebenarnya konflik itu bisa datang dari jemaat bersama jemaat, konflik antar jemaat, bisa juga antar jemaat dengan pelayan, bisa juga pelayan antar pelayan gitu kan gitu ya. Kita nggak bisa memilah-milah gitu karena konflik itu bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Nah, masalahnya nih Bu Eti, kadang-kadang ketika kita sudah berkumpul dalam satu komunitas, kita tidak pernah memahami motivasi setiap orang. Benar. Kalau tadi Bu Eti bilang idealnya adalah berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita tidak bisa menilai semua orang punya pemahaman yang sama. Kadang kita gampang menilai orang, kenapa dia bisa memunculkan konflik. Tapi sebaliknya orang juga bisa menilai kita yang memunculkan konflik. Nah, bagaimana kita menyadari ketika kita hadir dalam komunitas gereja, kita tidak menjadi sumber konflik atau kita tidak membuat konflik? Ya, memang setiap jemaat atau setiap orang, setiap orang yang hadir di satu komunitas, sebenarnya harus sangat menyadari dengan keberbedaan. Kan pasti ya. Saya sama Mbak Ana aja berbeda, berbeda suku gitu ya, berbeda mungkin berbeda latar belakang, bisa jadi kan begitu ya. Nah, setiap kita ada di satu komunitas pasti ada perbedaan-perbedaan. Satu keluarga aja ada perbedaan. Betul. Apalagi kalau orang baru menikah, kemudian suami sama istri pasti berbeda. Nah, kok tambah lagi dengan mertua, tambah lagi dengan saudara yang lain, ya itu sudah berbeda. Apalagi ini dalam satu komunitas gereja gitu ya. Pasti datangnya dari mana saja gitu ya. Nah, yang penting adalah menghargai perbedaan. Ketika kita menghargai perbedaan itu, maka kita akan menyadari kalau pendapat orang lain itu bisa berbeda dengan kita. Nah, apa yang menjadi konflik biasanya karena kita atau orang lain itu ingin pendapatnya yang nomor satu. Betul, merasa paling benar. Nah, gitu ya? Itu tadi. Jadi enggak merasa, pokoknya saya ini punya pendapat A. Harus seperti ini, semua harus ngikuti saya, kan nggak bisa begitu kan ya. Nah, oleh sebab itu sangat penting menghargai perbedaan itu tadi. Ketika kita menghargai perbedaan, maka kita menghargai juga pendapat orang lain. Kita mengamati, orang lain itu punya pendapat seperti ini. Jadi saya harus menghargai pendapatnya. Mungkin nggak sama dengan saya pendapatnya, tetapi kita menghargai. Kemudian kita juga tidak banyak berasumsi, Mbak An. Jadi kadang kita itu seperti tahu pikiran orang. Pasti dia ini nanti kalau punya pendapat gini arahnya ke sini, padahal belum tentu kan. Nah, itu yang membuat kadang-kadang merusak. Itu artinya kita nggak menghargai perbedaan itu. Jadi harusnya memang kita tidak berasumsi apapun gitu, kecuali orang itu mengungkapkannya. Nah, yang penting lagi buat kita adalah kita berbicara, komunikasi kita yang baik. Jadi dari hati kita, misalnya kita mau memutuskan sesuatu ya, ini kadang-kadang yang terjadi misalnya masalah makanan gitu ya. Ketika bersama-sama kita mau makan bakso misalnya, terus tapi saya nggak suka, nah itu ungkapkan gitu ya, alasannya gini-gini, pasti orang lain juga bisa memahami. Itu yang membuat atau menghindarkan diri dari konflik. Jadi kita sendiri yang juga harus bisa melakukan itu. Kita menghargai pendapat orang lain, kemudian kita juga mengungkapkan, tentunya dengan mengungkapkan sesuatu itu dengan yang baik gitu ya, nggak langsung nggak suka aku itu yang gitu-gitu. Nah gitu-gitu kan membuat kok gini ya, pasti kan orang lain begitu. Nah, bagaimana kita mengungkapkannya dengan komunikasi yang baik. Ketika kita berkomunikasi dengan baik dengan orang itu dengan terbuka, pasti konflik itu akan berkurang gitu. Karena orang juga memahami, oh ternyata orang ini
si A ini sukanya lebih ke sini, dan kita juga kalau melihat orang lain juga seperti itu. Oh, dia rupanya lebih suka gini. Nah, itu mengurangi konflik ya. Termasuk kita mengakui kemampuan orang ya, kemampuan orang lain ya. Betul ya. Itu yang membuat kita sebenarnya harus merendahkan diri ya. Betul ya. Nah, ketika kita salah pun kita harus sanggup mengatakan, oh maaf, saya yang salah tadi. Soalnya saya tadi salah berasumsi. Atau, oh saya salah berpikir Anda seperti ini, kan begitu ya. Nah, dengan begitu kita mengakui kemampuan orang lain tadi. Kalau kita sudah mengakui kemampuan orang lain, berarti kita merendahkan diri kita. Maksudnya kita ini orang yang rendah hati, gitu ya. Jadi nggak sombong gitu loh. Kalau orang yang sombong itu biasanya nggak terima, nggak terima pendapat orang lain. Ini yang kadang-kadang seringkali merusak komunitas, komunitas, apalagi di dalam gereja itu kan biasanya banyak sekali macam-macam orang latar belakang, kemudian suku, budaya, pendidikan, sosial, tingkat sosial juga bisa jadi kan begitu. Akhirnya konflik itu banyak sekali, tetapi dengan cara-cara kita itu tadi, kita harus diri kita sendiri yang bisa mengendalikan, kita menghargai orang lain dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan tadi, Bu Eti sudah singgung tentang jemaat mula-mula. Benar. Nah, kita juga sebagai jemaat, pelayan pun atau pengurus gereja pun juga jemaat. Apa nasihat firman Tuhan untuk kita jemaat? Yang harusnya kita ingat bahwa firman Tuhan katakan harusnya kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Sehati sepikir. Jadi otomatis ketika kita masuk dalam jemaat itu, marilah kita melihat visi dan misi gereja itu. Otomatis kan pasti setiap gereja punya visi dan misinya. Nah, ketika kita masuk ke sana, akhirnya kita melihat visi dan misi itu, dan kita berusaha untuk melakukan dengan sehati sepikir. Jadi kita menyatukan hati kita untuk jemaat ya. Untuk jemaat itu menyatukan hati kita untuk masuk ke sana. Kemudian kita juga membangun kasih. Karena semua anggota jemaat pun wajib mengasihi sama gitu ya. Bukan cuma dilihat dari kalau pelayan yang harus mengasihi, tapi jemaat itu kan jemaat. Pelayan juga jemaat. Bolehlah misalnya sebagai jemaat kita bolehlah kita agak sedikit gak suka kayak ini. Nah, tetapi itu yang harus kita jaga. Jadi firman Tuhan katakan kamu harus sehati sepikir, kasihlah sesamamu. Itu kan banyak sekali ya kalau kita lihat, dan disinilah jemaat diajak untuk taat kepada firman Tuhan. Ketika jemaat taat kepada firman Tuhan, memang nggak sepenuhnya akan menghilangkan konflik gitu ya, tetapi kita belajar sebagai jemaat sesuai dengan firman Tuhan, melakukan tugas kita sebagai jemaat. Dan yang penting sebenarnya jemaat itu merasa bahwa gereja itu adalah rumahnya. Ketika jemaat itu tahu itu rumahnya, dia tahu kan kemana dia harus pergi gitu kan. Seorang kan pasti tahu rumahnya, tempatnya di mana. Nah, itu akan merasa bahwa dia ketika dia memiliki itu rumahnya, dia akan bertanggung jawab atas semuanya. Jadi bukan sebagai tamu gitu ya. Nah, yang diingat juga oleh para pelayan bahwa jemaat harus diterima apa adanya. Jangan dipilih-pilih dulu. Oh, kalau jemaatnya yang suci-suci dulu yang boleh masuk, gitu kan enggak gitu ya. Kemudian memang diterima apa adanya, kemudian dikasih dengan tulus ya. Jadi memang harus bukan cuma pelayan, tapi jemaat juga harus merasakan itu, mengasihi orang lain dengan tulus, sesama jemaat terutama, karena kita bicara soal gereja Jadi sesama ini berarti harus kita kasih dengan tulus. Berarti sekarang secara praktis, bagaimana kita sebagai jemaat bisa mengelola konflik di gereja, di komunitas gereja, dengan tetap menjaga keharmonisan itu, dengan tidak kehilangan kasih Kristus? Ya, kalau bicara secara praktis, memang kerinduan jemaat untuk datang mendengarkan firman Tuhan itu yang harus terus dibangun. Itu yang harus utama ya? Iya, jadi ketika kita berada di gereja, kerinduan kita itu untuk mendengarkan firman Tuhan itu harus terus dibangun. Ketika kita mendengar dengan baik, tentunya kita akan belajar untuk taat. Ketika kita taat, kita melakukannya. Itu yang menghindarkan konflik.
di antara jemaat. Kemudian kita juga berusaha untuk itu tadi membangun menghargai orang lain tadi menghargai keperbedaan. Tidak semua orang sama dengan kita, tapi ada banyak perbedaan di antara kita gitu ya misalnya. Tapi itu bisa harmoni itu akan tetap terjaga ketika kita saling menghargai. Jadi secara praktis kita selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan, menebarkan kasih, kemudian menghargai juga, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan menghargai tentu kita menghormati juga pendapat orang lain. Itu yang menolong supaya konflik di antara sesama di tengah-tengah gereja itu bisa teratasi. Baik. Terima kasih banyak Ibu Eti, satu pelajaran penting lagi hari ini. Ya sahabat YTWR, mengelola konflik di komunitas gereja sudah kita dengar bersama. Saya berharap ini juga menjadi jawaban bagi Anda sebagai jemaat untuk bisa mengelola konflik dengan baik. Kita akan bertemu lagi di acara bincang kita di waktu yang akan datang. Saya Anna Tedens, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.